guys, selamat pagi, siang, sore, malam, or dimanapun pendengar kita maybe at hari ini. Selamat datang di podcast perdananya Peta Netra. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Kaget gak sih Peta Netra tiba-tiba ada podcast gitu? Kaget. Kaget, amazed. Oke, very cool. So, jadi di episode perdana kita hari ini kita mau cerita-cerita tentang backstory-nya Peta Netra, oke? Sebelum kita dive into other episodes, di mana kita mungkin akan ngejelasin lebih banyak lagi cerita-cerita tentang Peta Netra, kita mau mulai dengan story yang menjadi awal dari cerita yang sangat panjang. Oke. Jadi kita mau cerita tentang awal mulanya Peta Netra yang tadinya hanya sebuah ide, sekarang bisa jadi sebuah execution yang sangat-sangat keren dan akan makin keren lagi ke depannya. Terus, amin. Terus, jadi di sini kita ada co-founders kita, ada Grace, ada Yavonia. Nanti mereka akan memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Akan cerita tentang proses, terus dari prosesnya Peta Netra dari awal sampai di tahap ini, terus nanti ke depannya mau ada apa sih, nanti plan ke depannya mau kayak gimana, mungkin denger-dengar mau ada grand launching kan ya, seru banget. Oke, jadi sebelum kita lanjut, aku mau kasih shout out dulu ke Taman Ismail Marzuki. Kalau misalnya kalian yang bisa nonton videonya saat ini, kalian bisa lihat kita ada di ruangan very cool ini, semuanya kaca, terus mungkin ada yang kelihatan ada orang lagi jalan-jalan. Kita sekarang lagi di Taman Ismail Marzuki. So thank you tim untuk memfasilitasi episode kita hari ini. Semoga bisa membantu kita di event-event selanjutnya. Oke. Sebelum kita jalan lagi, aku Christel, aku salah satu tim Peta Netra juga actually. Aku the marketing manager here at Peta Netra and I will be your host today. So, kita langsung aja ke our first section. Jadi di sini aku pengen ajak untuk para co-founders kita untuk ceritain lagi nih sebenarnya awal mulai Peta Netra itu kayak gimana, story-nya, mungkin apakah kalian menunjuk satu sama lain sebagai tim kalian, or kalian ketemu di suatu tempat gitu-gitu kan, kita kan belum tahu nih, pengen di spill nih, makanya oke, boleh dong perkenalkan diri dulu lebih lanjut. Grace itu siapa, Yavonia itu siapa di Peta Netra? Oke. Halo semuanya, nama gue Grace, gue dari Peta Netra dan di Peta Netra sebagai CEO dan juga co-founder. Halo semuanya, namaku Yavonia, aku sebagai COO di Peta Netra. Oke, jadi boleh dong di-explain Peta Netra itu apa sih? Mungkin kan orang-orang yang pertama kali denger kan, oh ada petanya, ada netranya. Terus tapi kenapa tuh mereka menjadi sebuah satu kata? Siapa yang mau jelasin? Grace. Oke. Jadi Peta Netra itu adalah aplikasi. Jadi kita pakai teknologi namanya augmented reality untuk bantu teman-teman tunanetra tuh bernavigasi khususnya di ruang publik indoor. Oke. Jadi dengan aplikasi kita lewat kamera augmented reality menuntun mereka gitu istilahnya sebagai mata mereka agar mereka tuh bisa bernavigasi mandiri di ruang publik indoor seperti itu. Oke, menarik banget. Boleh mungkin dijelasin cara mereka mengoperasikan app-nya itu sebenarnya kayak gimana? Oke, jadi di tempat-tempat yang sudah kita petakan akan terdapat starting point di lantai di setiap tempat penting yang bisa mereka tuju. Jadi di tempat ini misalkan di tim itu ada di depan mushola. Di depan mushola itu kita sudah tempelkan starting point yang di situ ada QR code-nya yang dimana dengan aplikasi kita teman-teman tunanetra itu bisa scan QR code gitu, lalu aplikasi kita akan ngasih tahu melalui voice over tentunya itu kalau kita deteksi lokasi mereka sedang di depan mushola wanita. Nah setelah udah terdeteksi itu jadi mereka tahu kan dia di depan mushola wanita, karena tuh kalau misalkan sekarang itu kan tunanetra mengandalkannya guiding block kayak yang kuning-kuning itu, tapi itu tuh nggak memberikan much konteks gitu loh. Jadi aplikasi kita itu membantu mereka untuk memberikan konteks lebih terhadap sekitar mereka. Jadi kayak semacam mata mereka yang kata Grace juga. Nah setelah mereka udah tahu mereka ada di mana, mereka bisa pilih tujuannya dan misalkan mereka mau ke toilet. Nah itu mereka bisa pilih dan kita bakal navigasiin
semacam pendamping gitu ya. Jadi kita menggantikan peran pendamping untuk mereka supaya bisa bernavigasi mandiri dengan voice over. Jadi kayak misalkan maju 10 meter terus belok ke arah kanan arah jam 3 kayak gitu-gitu. Jadi kita semacam mendampingi mereka menuju tempat tujuannya. Dan tentunya aplikasinya itu didesain seintuitif mungkin untuk guide mereka through the process itu sendiri sih. Oke, very cool. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton hari ini, yang mendengarkan juga hari ini, notice di Instagram Petanetra @petanetra di Instagram, boleh di follow sekarang juga. Kita sering masukin hashtag teman jalanmu di situ, which is basically apa yang kalau misalnya kita summarize ceritanya dari Grace dan Yvonne tadi, ya Petanetra ingin menjadi teman jalannya para teman-teman tunanetra supaya mereka bisa jalan di ruang publik dengan aman. Terus mereka akhirnya tahu nih mereka udah lagi di mana, terus mereka lagi jalan ke arah mana, itu semuanya udah jelas gitu. Jadi betul recalling lagi tadi kata Yvonne, emang benar-benar ngasih konteks perjalanan mereka tuh di ruang publik indoor udah sampai mana dan ada di mana. Oke gitu. So kalau misalnya nge-recalling tadi dari penjelasan tadi, other than pengen membantu navigasi teman-teman petanetra, teman-teman tunanetra, ada lagi nggak yang dari para co-founders ingin achieve gitu? Pengennya teman-teman tunanetra tuh lebih apa sih? Lebih mungkin mereka merasa lebih aman, or mereka merasa lebih safe lagi. Nah itu kira-kira ada nggak? Kayak what the app is trying to achieve gitu? Sebenarnya sih emang dari kita tuh ada 3 dasar problem utama yang pengen kita kasih solusinya lah gitu dengan Petanetra. Nah salah satunya tentang kemandirian, karena yang nggak semua tunanetra tuh sebenarnya tergantung dengan teman-teman Awas. Cuman kita pengen memberikan experience dan juga kemandirian yang lebih agar teman-teman tunanetra tuh lebih mudah bebas bergerak di ruang publik mana aja gitu. Karena yang kita tahu juga sebenarnya di Indonesia ini khususnya Jakarta memang lagi dalam perjalanan menuju inklusif dan akses bagi teman-teman disabilitas itu di ruang publik kan. Nah kita sebenarnya bisa jadi salah satu instrumen yang membantu proses itu lebih cepat lagi gitu. Dan juga ya sebenarnya yang aku bilang tadi experience di mana mereka jadi ketika berpergian sendiri pun lebih tahu gitu di sekitar mereka tuh ada apa aja sih. Jadi ya mereka juga lebih mengerti keadaan sekitarnya gitu. Oke. Yvonne mungkin mau nambahin? Kelihatannya mau nambahin. Kayak ada gitu ya. Ya mungkin tujuan lainnya kata kuncinya ini sih meningkatkan produktivitas ya. Both tunanetra dan pendampingnya itu sendiri. Jadi mungkin nanti Grace mungkin bisa cerita lebih lanjut. Kalau misalkan pergi-pergi gitu tuh biasanya ya benar sih nggak semuanya, cuma beberapa mungkin mengendalikan pendamping gitu. Jadi kalau misalkan mereka bisa bernavigasi sendiri, mereka pun juga tujuannya itu gitu, bernavigasi secara mandiri, itu bisa meningkatkan produktivitas si pendamping dan tunanetra itu sendiri. Jadi kita membantu kedua belah pihak ini sih untuk bisa meningkatkan produktivitas mereka. Oke, very nice, very cool gitu ya. Emang dari secara konsep di app itself kita juga pasti dari para tim co-founder saat itu juga udah punya banyak mission dan juga thoughts yang dimasukin ke aplikasi itu. Petanetra itu sendiri mau dibawa kemana gitu. Speaking of the co-founders, karena di sini cuma ada 2. FYI ada dua other co-founders lagi yang lagi nggak ada di sini. Kalian ketemu di Apple Developer Academy, boleh diceritain sedikit tentang itu dan gimana caranya tiba-tiba ini ada ide Petanetra nih gitu. Jadi sampai akhirnya dikembangkan sampai saat ini tuh gimana journey-nya? Ya, jadi tuh awalnya kita kan di Apple Developer Academy itu kita tuh bukan cuma diajarin ngoding atau desain gitu ya, bukan technical aja, tapi juga soft skill-nya yang dimana kita diajarin untuk peka terhadap problem-problem di sekitar kita dan ngekonstruk solusi untuk solve problem itu melalui teknologi. Nah,
ada suatu challenge gitu di Apple Developer Academy waktu itu, dan dikasih beberapa big idea-nya, salah satunya itu disabilitas. Nah, jadi untuk orang-orang yang tertarik sama disabilitas tuh bisa ngumpul gitu di situ, dan kita found each other di situ. Dan sebenarnya juga ajak-ajakan juga sih, karena sebelumnya kan udah pernah kerja bareng di challenge sebelum-sebelumnya. Nah, dari perkumpulan itu kita menemukan satu sama lain udah jadi bertujuh gitu ngomongin topik disabilitas, dan di situ juga sebenarnya pelopor untuk masalahnya itu Grace juga sih. Jadi Grace mulai ceritain juga kayak struggle tentang tunanetra itu bagaimana. Ternyata tunanetra itu sulit untuk bernavigasi di ruang umum gitu, di ruang publik, karena memang sulit untuk mengakses informasi di sekitarnya gitu kan. Nah, dia cerita juga struggle-nya itu bisa, bahkan ada beberapa tunanetra yang bisa kecelakaan yang dimana itu lumayan fatal gitu lah ya. Dan sadly juga sering kita lihat juga kan sebenarnya beritanya. Iya, dan itu fatal banget, dan bisa kayak meanwhile kita bisa jalan-jalan sendiri gitu, buat mereka itu ternyata sesuatu yang bisa mengancam nyawa gitu bahkan. Jadi dari situ kita menyadari bahwa isu itu sangat penting, dan kita mau mencoba untuk solve itu, membantu untuk solve itu dari teknologi sih. Jadinya dari beberapa research yang dilakukan langsung ke tunanetra, kita konstruk solusinya dan hadirlah Petanetra. Oke. Mungkin selama kerja bareng gitu, kan pasti banyak waktu yang di-spend untuk kayak brainstorm, untuk discussion. Itu kalian tiba-tiba found more about each other nggak gitu? Iya. Jadi ada fun fact. Ini gue dulu yang cerita ya, karena ini ceritanya tentang Grace. Nah, jadi itu sebenarnya awalnya yang ngumpul tentang topik disabilitas itu ya udah kita in general lah, kita kira bertujuh, maksudnya ya udah kita tertarik sama topik disabilitas secara general, maksudnya nggak ada yang mengalami langsung gitu. Dan yang tadi aku ceritakan, kita wawancara gitu beberapa tunanetra juga untuk mengerti problemnya lebih jauh lagi. Ada sekitar 4 berapa narasumber gitu, 5 ya, yang lebih. di awal banget ya. 5 lebih lah. Nah, terus yaudah kita mulai brainstorm, konstruk idenya dan lain-lain. Nah, emang pada saat itu kayak itu Grace kayak tahu banget gitu loh. Kayak tahu. Kenapa nih? Iya, kayak tahu banget masalah-masalah itu apa aja. Abis itu kenal banyak orang juga. Terus ternyata 6 bulan kemudian kita baru tahu, dia baru come out kalau ternyata orang-orang yang kita wawancarain awal itu salah satunya adalah orang tua dari Grace gitu. Jadi kita baru tahu tuh 6 bulan kemudian. Tapi setelah kita tahu itu, kita justru jadi menumbuhkan rasa empati yang lebih lagi sih, karena kita berkoneksi langsung ternyata, dan kita mengalami langsung dan dekat gitu dengan masalah itu. Jadi ya menurut kita itu blessing banget sih, bisa dekat dengan problem itu dan we can do something about it gitu. Iya, itu juga menumbuhkan rasa semangat yang lebih lagi nggak sih buat kalian untuk mengembangkan the app itself gitu, karena here's our friend dan kita bisa membantu untuk memberikan a slight of difference gitu in her life gitu. Amin. Iya, nice. Dari Grace sendiri boleh diceritain nggak kayak harapannya gitu melalui app ini, dan mungkin story-nya itu kan kita dari perspektif Yavon ya. Kalau dari perspektif kamu gimana? Coba deh speak up. Kayak kenapa ya? Kenapa di spill-nya baru 6 bulan kemudian gitu? Sebenarnya sih awalnya emang belum kepikiran untuk ngabarin sih, kayak tapi kayak kepikiran kayaknya seru juga nih kalau surprise. Jadi ternyata udah di plan ya? Iya, jadi plan dong. Nah, jadi di awal kayak ya udah, karena sebenarnya ada perasaan juga kayak takut tiba-tiba teman-teman tuh shock, kaget gitu kan. Kayak belum, karena mereka kan
kebanyakan dari mereka juga baru terjun ke mengenal dunia disabilitas lah istilahnya gitu. Jadi ya timing juga lah ya. Nunggu juga kayak mereka makin paham, makin deket juga karena kan selama perjalanan 6 bulan itu kita juga ada user testing, terus wawancara juga berkali-kali kan. Nah dari situ juga ya makin deket juga dan ya udah di akhir karena kita juga lanjutin ke makro. Jadi tuh awalnya di Apple Academy itu mulai bikin petanetra tuh salah satu challenge-nya namanya mini challenge, itu 3 bulan. Oke. Nah dari situ kita tuh harus lanjutin namanya macro challenge, itu kayak final challenge-nya gitu lah. Nah terus Lebih dikembangin lagi gitu app-nya berarti. iya, Oke. nah kita baru mutusin oke, kita mau lanjut deh ke makro. Nah dari situ aku baru kayaknya seru juga nih kalau akhirnya gue baru ngomong nih kalau dari misalnya dari awal-awal kayak kecepatan ya. Terus nanti malah tiba-tiba yaudah Grace aja yang kerjain semuanya. Oke. Biar semuanya belajarnya dengan pace yang sama gitu kali ya. Iya. Oke, jadi mungkin tadi udah mention akhirnya dari mini challenge, terus akhirnya dibawa lagi ke the macro challenge. Nah itu sampai di tahap mana akhirnya kalian bisa mengintroduce petanetra ke halayak luas? Sebenarnya nih kejadiannya awalnya tuh nggak ada intensi dari kita untuk go public sih. Berarti actually dari Apple Developer Academy itu ya udah as a challenge within the academy itself aja gitu ya berarti. Iya, cuman ya di Apple Academy ya puji Tuhan nih kita bisa di recognize as ya bisa dibilang 3 top 3. Wow. Ya mungkin karena tiga dari berapa nih? 3 dari 4? nggak tahu. Gitu lah. Nah terus dari situ baru tuh tiba-tiba ada aja media yang menemukan petanetra gitu. Terus ya udah itu dari situ baru masuk go public karena diundang juga sama Metro TV. Terus dari situ lanjut tuh ada USS Fit. Nah terus ngeboomnya juga karena tiba-tiba kita di repost sama Tim Cook, CEO Apple di Twitter. Dia nge-tweet terus tiba-tiba pakai foto kita juga. Nah dari situ makin ya naik juga sih nama kita gitu sih. Ya pun. Ya mungkin mau nambahin ya, tapi aside dari media recognition itu kayak bonus aja lah ya. Bonus aja, cuma sebenarnya kita emang mau lanjut itu karena emang ya tadi gitu mulai berkoneksi sama orang tuanya Grace dan kita mulai kenal banyak sama teman-teman tunanetra yang lain kayak kayak kita pengen bantu mereka gitu loh dengan yang apa yang maksudnya kita udah ada nih, itu tinggal dikembangin kayak gitu. Sayang nih udah ada nih idenya. Iya dan kayak ya udah kita mungkin kita bisa bekerja sama juga gitu untuk untuk nge-solve satu dari sekian banyak problem di dunia ini gitu. Jadi ya kita mau petanetra ini bisa membantu lebih banyak teman-teman tunanetra lagi gitu. Walaupun memang challenge-nya banyak dan waktu itu tuh pas kita bikin tuh lagi pandemi. Jadi emang untuk ke tempat publik untuk user testing tuh agak sulit, tapi dari setelah pandemi itu dan sekarang kan udah oke ya puji Tuhan itu kita udah mulai memetakan beberapa tempat dan emang terus berevolusi sih produknya gitu dari technical challenges-nya kita mulai pengen overcome satu-satu sampai untuk bisa scalable untuk bisa memetakan banyak tempat yang membantu lebih banyak lagi tunanetra gitu. Oke. Ya mungkin mau tambahin dikit. Tapi sebenarnya juga pas di akhir Apple Academy udah mau selesai kita juga banyak banget dapat dukungan dari tim Apple Academy sendiri dari mentor-mentor kita kayak kenapa kalian gak lanjutin aja gitu. Dan selama 6 bulan itu juga waktunya sebenarnya cukup singkat buat nge-build satu app gitu kan. Karena kita start benar-benar dari awal gitu. Nah dari 6 bulan aja selama interview dan ya pendekatan dengan teman-teman tunanetra lumayan dapat banyak respon positif gitu. Kayak kita juga mikir berarti apa yang kita tawarkan ide solusi ini bisa berguna gitu ke depannya sama mereka. Makanya dari situ kita juga ingin lanjutin biar makin banyak teman-teman tunanetra juga yang merasakan bantuan dari app kita ini gitu. Validated gitu problemnya. So basically initial respon dari teman-teman tunanetra itu benar-benar positif lah ya berarti. Kayak mereka benar-benar open to the technologies, mereka open to the features gitu, mereka mau belajar
untuk menggunakan app ini supaya bisa membantu mereka gitu ya? Iya, mereka antusias. Oke. Terus boleh ceritain sedikit nggak ya experience ketika akhirnya melihat pertama kali teman-teman tunanetra pakai app kalian for the first time itu gimana? Gimana? Apa tuh? Ya, Kalian bener nangis? ngelupa. Tapi ya pasti seneng banget. Cuma emang waktu pertama kali banget ya. Itu kan dalam rangka user testing. Iya. User testing tuh, user testing itu adalah jadi kita buat aplikasi dan itu akan dites gitu sama usernya. User kita berarti adalah teman tunanetra dan hasil user testing itu jadi feedback yang kita Ini apa sih? Kita gunakan. Evaluasi. Iterasi terus gitu produknya. Jadi user testing pertama tentu produknya itu jauh dari sempurna gitu dan bahkan sekarang pun belum sempurna. Memang pas pertama kita coba ya adalah beberapa kayak ada salah-salah gitu dan itu dijadikan feedback juga buat kita. Cuma yang terharunya tuh mereka benar-benar appreciate itu dan mereka excited banget gitu loh. Iya. Kayak ini tuh bisa gini. Oh, jadi kita bisa ke situ. Di sini dikasih tahu ada lubang di sebelah kanan kayak gitu-gitu. Jadi kayak validated gitu loh kayak problemnya dan solutionnya. Cuma memang butuh untuk iterasi terus untuk bisa mereka pakai setiap waktu gitu di tempat banyak. Ya, basically apa yang dilakukan sampai sekarang gitu ya untuk memperfect lagi si app-nya sendiri. Oke. Cool. Oke, jadi udah dijelasin nih journey-nya dari awal banget sampai akhirnya udah bisa user testing gitu. Boleh dong diceritain, mungkin tadi kita udah teaser dikit ya, ada next plan gitu buat Petanetra. So boleh nggak dikasih gambaran kira-kira Petanetra kedepannya tuh akan seperti apa sih, apa yang akan kita apa yang kita akan bring to the table sebagai Petanetra gitu. Mungkin ada rilis baru, ada yang mungkin kita bisa nemuin di mana gitu. Jadi Petanetra bakal grand launching-nya. Wow. Di tanggal 5 Agustus 2023 ini. Jadi kenapa kita mutusin grand launching, karena ya seperti yang udah diceritain tadi, kita startnya dari Apple Developer Academy, pastinya aplikasinya adalah berjenis iOS. Iya. Nah, terus seiring berjalannya waktu kita menemukan kalau tunanetra itu paling banyak menggunakan Android. Makanya kita akhirnya build juga Petanetra di Android, dan grand launching ini salah satu momen juga yang kayak pengen kita ya rilis ke publik dan juga melaunching versi Android kita gitu. Oke. Di mana tuh grand launchingnya Kak? Di mana ya? Di tim dong pastinya. Berarti Thank you lagi tim. Petanetra available on tim berarti maksudnya. Oh iya dong. Iya. Kita udah petain di sini tapi masih on progress, dan semoga tanggal 5 Agustus nanti teman-teman tunanetra yang nanti akan datang bisa nyobain langsung bareng kita. Iya. So nanti kita bakal dikasih tahu lagi kan berarti tempat-tempat publik lainnya yang nanti akan dipetain oleh tim produk kita. Betul, tim produk kita yang super keren. Shout out tim produk Petanetra. Ya pokoknya nanti kalau misalnya ada another buildings yang bisa dipakai untuk aplikasi ini nanti pasti bakalan di-share. But yang paling dekat ini berarti si Taman Ismail Marzuki sambil kita juga celebrate our grand launching. Oke. Oh ya, perpustakaan tim. Oh iya, bukan di teaternya ya. Perpustakaannya bukan di teaternya. Jadi nanti kalau datang jangan salah alamat. Jalannya jauh soalnya. Oke, so jadi kita udah mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum tahu tentang aplikasi Petanetra udah jadi lebih tahu. Terus nanti kalau misalnya mungkin ada yang udah pernah lihat postingan Instagram kita, orang udah pernah denger sedikit-sedikit tentang Petanetra, I hope jadi makin tahu lagi tentang Petanetra, tentang what we are, who we are, dari yang cuma sebuah idea untuk partisipasi di sebuah academy,
sampai akhirnya dibesarkan oleh para co-founders kita dan juga the other team members, sampai berkembang sampai saat ini gitu. So nextnya nanti again recalling lagi dari Yavon sama Grace, nanti akan ada grand launching di tim di tanggal 5 Agustus. 5 Agustus, so save the date tanggal 5 Agustus. Kita akan do the grand launching here di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki, bukan di teaternya, jangan salah. Dan so thank you banget buat Taman Ismail Marzuki yang udah supporting our grand launching event dan juga supporting the app development of Petanetra yang udah memfasilitasi podcast kita hari ini juga. So any last comments, any last komen-komen penutup untuk episode perdana podcast ini? Jumpa lagi di episode kedua. Gak tahu apa dong. Karena bakal ada episode kedua. Nanti kita akan punya guest speakers lagi nanti yang mau akan sharing-sharing cerita-cerita lagi tentang pengalaman mereka dan juga gimana caranya Petanetra itu bisa support their daily lives gitu. Okay, so I guess we'll see you soon on the second episode. I hope you guys are having a great time. Semoga terus sehat-sehat, happy-happy terus. Bye.